Tuhan kau membunuh Uza? Panjang mau jawab. Kasih pengertian juga, Mbak. Tanya kenapa Tuhan kau membunuh Uza? Bisa kau jawab. Kasih pengertian mesti harus dengan satu kalimat. Udah kalau kau nggak bisa biar aku yang jawab. Kasih jawaban harus dengan panjang lebar kayak kereta api. Kok kami cuma udah kalau kau mau kecubung jangan di sini kau. Kamu ini framing banget. Nih, ini dia. udah Paulino, ku kasih kau ayat. Nih, ku bantu kau. Udah aku bantu kau. Kau kayaknya nggak bisa ya. Ku tunjukkan kau kenapa Tuhan kau membunuh Uza. Nih, ku tunjukkan kau. Ini belajar sama aku. Udah ku bilang kalian tuh belajar sama aku. Tuhan kau itu Tuhan yang kejam. Kenapa? Orang teledor aja dibunuh dia. Beda membunuh gimana dengan caranya? Beda dengan memenggal kepala. Itu memenggal kepala itu membunuh. Itu salah satu cara membunuh, itu aja nggak ngerti kau. Kau tengok ini ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Tuhan membunuh dengan caranya. Iya, jadi dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membunuh. Dengan cara apa Tuhan kau menghabisi nyawa si Uza? Membunuh. Dikoyak-koyak badannya, dikuliti, dicabut bulunya satu-satu. Ambil pisau, tikam. Diapain? Jawab. Membunuh. Maka ini Tuhan kalian itu membunuh orang-orang yang teledor. Kau pikir pula Tuhan kau pengasih. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena tahu kalian kenapa dia dibunuh? Tahu kalian apa alasannya? Karena keteledorannya. Teledorannya dihabisi nyawanya kok. Ya ampun, gila kak. Kau bilang pula Tuhan kau pengasih. Orang teledor aja mati di tangan Tuhan. Parah, gara-gara teledor. Gila. Tunggu. Gila parah kak. Bukan seperti itu penjelasannya. Udah Olan kau sama si blender aja ngomong. Gila, bunuh. Gila, kejam kali Tuhan kalian membunuh ya. Aduh mah hancur. Gila kali ya. Pecah piring dulu. Bukan seperti itu. Gila kali ya. Pecah piring ya. Hancur. Masuk pula Olan lagi satunya. Aduh. Ngomong sama blender ya. Aduh. Diam aja. Habis piring udah. Habis. Ya begini lah Kak, ya kan. Contohnya inilah Kak. Ini si Olan nih masuk pula nih perempuan ini. Apa aja. Ya bukan urusan lu ya, masuk atau tidak. Itu bukan urusan lu. Ini Tuhan kalian membunuh, kejam kali Tuhan kalian membunuh ya. Ya nggak ada itu urusan sama anunya. Parah, bukan seperti itu konsepnya, bukan seperti itu. Memang ajaran apa membunuh Tuhan kalian gila kali ah. Biasa gara-gara keteledoran dia membunuh. Aduh mak gila kali, ngeri kali. Ya beginilah kan. Pantas lah kalian. Tuhannya saja membunuh, gila kali. Aduh parah kali. Kok gitu kali ajaran kalian ya? Tuhan mengajarkan kalian membunuh. Aduh mak, iya. Aduh, mana ajaran kasih? Di mana ajaran kasih? Iya, contohnya ajaran kasih itu mana yang dikatakan ajaran kasih itu mana? Kau jelaskan dulu. Si Olan kayak gini, kelakuan si Olan kayak gini dia mengancam adiknya mau dibunuh. Pantas kelakuan si Olan ini sama kayak Tuhan yang membunuh. Gila kali ya, ngeri kali, parah kali ya. Parah kali ya. Aduh hancur besar lagi. Pecah lagi. Udah hancur bling-bling semua. Kacau semua. Dengar dulu orang berbicara, jangan asal ngomong dulu. Hancur banget. Nggak ada otakmu ini ya. Aduh, Nggak ada otakmu. Kena kakiku berdarah kaki gua dong. Serang. Berikan. Ya kalau otak kayak kamu gimana dicari? Otak kayak kau lah yang nggak beres. Ya otakku yang nggak ada. Otak kau Tuhan kau membunuh, makanya ancaman kau membunuh juga sama Yoga kan? Gila kan? Sama kayak Tuhan kau kan? Otak kau di pantat. Enggak sekolah aja nih. Otakmu di pantat, kenapa rupanya? Ajaran sama, makanya kalian begini intimidasi adik-adik kau ketika mau kau ancam membunuh. Orang Tuhan pun membunuh. Sama, ngeri kali. Blendero belajar. Ada sekolah kan Blendero? Kayak gini rupanya Kristen, rupanya ajarannya. Blendero. Aku baru tahu lah isi inilah kitabnya kalau kayak orang yang tidak berpendidikan kan bicara Coba kau jawab. Apa membunuh apa? Ya oke, kau pintar. Oh longor. Kalau kalian pintar, kau jelaskan bagaimana cara membunuhnya itu. Coba jelaskan. Jelaskan. Wah, cara membunuh saya bukan jelaskan. Tanya membunuh. Jelaskan, Borat. Makanya jangan jelaskan aja yang didengar. Jelaskan, bukannya kau jelaskan. Ini otak kau jelaskan, longor. Ini bujang kau. Bujang kau lah bujang, cepet kau, itil kau panjang. Kau yang bujang kau, alamat kau. Kau sana kalian tidak paham dengan. Udah, enggak sekarang kau jelaskan cara membunuhnya bagaimana? Jelaskan. Enak aja kau bilang kau bujang. Nggak paham kau itu. Kau. Udah nggak paham kau jelaskan. kau. Ya udah kau jelaskan. Kau kasih aku pemahaman. Cepat.
Bagaimana cara Tuhan membunuh? Jika mereka tidak mengikuti ajaranmu, maka perangi mereka dan penggalah kepala mereka. Itu bagaimana? Woi, longor Paul. Woi, au. Iya. Bagaimana? Iya, baik Congor. Gini, konsep untuk membunuh otoritasnya Tuhan itu berbeda dengan ajaran kepala otak kau. Konsep untuk membunuh otoritas, kata membunuh kayak mana rupanya? Otakmu itu nggak ada ya. Konsep otoritas pula ke bawah. Kepala otakmu itu nggak ada. Kepala otak kau juga luar. Kepala otak kau juga lah. Kepala otakmu lah itu. Kepala otak kau di bawah. Dengarkan dulu orang berbicara baru kau ngomong. Ya udah, Mas otoritas juga nggak aja otoritas. Udah, dengarkan dulu orang berbicara, bukan kau aja berbicara ya. Dengarkan dulu. Boleh jelaskan Paul. Enggak ada otakmu alang mati. Otak kau pun enggak ada di pantar otakmu. Jelaskan Paul. Otakmu itu. Saya ngomong satu, kamu ngomong udah 1000. Gimana saya mau jelaskan? Udah jelaskan. Silakan, mulut kamu lebih besar. Jelaskan dulu. Saya mau jelaskan lagi piring gini kan, habis piringku gara-gara kalian. Serak piring gini habis gara-gara kalian. Kayak orang tak berpendidikan. Hancur aja kalian. Jelaskan dulu. Hancur habis piring udah besar habis. Baru 2 kali sudah 1000 ya. Hancur dah piring. Wah, orang stres masuk room. Jangan. Udah berapa piring aku di sini? Apa ini yang host ini? Tolong yang Mbak tadi, yang ustazah atau apa itu, tolong lihat orang seperti ini kayak orang gila ya. Iya, surga kok ada. Tidak punya berpendidikan. Tidak mampu dengan mulutnya dia. Kau jelaskan bagaimana cara membunuh. Udah, saya minta penjelasan dulu. Saya tadi mau jelaskan baru 2 kata, kamu sudah ngerocos sampai ya, oke. Gimana saya mau jelaskan? Diam, Paulino diam. Coba Bang Blender. Aku masuk. Diam kau Paulino. Paulino, kau nggak usah mengintervensi orang lain sementara kelakuan kau nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Kau nggak ada hak di sini ngatur-ngatur orang. Nata, saya mau ke kamu sekarang ya. Saya mau gantian. Yang lain kalian gantian. Saya sudah bilang saya tidak mampu diagnosa kalian kalau kalian nggak bergantian. Paulino, udah kulihat penyakitmu adalah kau tidak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu kau bahasa Indonesia. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhanmu membunuh Uzat? Dari tadi kau nggak jelaskan. Diam aja kau ya. Kalau kau tidak mampu menjawab, baik kau diam aja. Nata tadi membahas tentang seks di surga. Coba Nata kau tunjukkan sama aku, siapa yang bilang kalau di surga kau nggak ada seks? Bahkan kawin anak domba itu ada di kitab kau. Coba kau tunjukkan sama aku ayatnya. Mana bahwa di surga kau nggak ada kawin mawin? Coba tunjukkan ayatnya biar kita bahas dan kita bedah untuk ilmu pengetahuanmu sendiri ya, karena kau selama ini didoktrin sama pendeta. Biar ku tunjukkan kalau kau ditipu selama ini. Tunjukkan Nata sama aku. Kalau di kitab kau tidak ada kawin mawin di surga. Kalau kutunjukkan di kitab kau ada kawin mawin di surga. Matius pasal 19 nomor 29. Istri dijanjikan 100 orang. Itu nanti di surga. Semua 100 kali lipat gantinya. Yang dijanjikan di surgamu adalah perkara kedagingan semua. Lalu kau bilang semua tidak ada kedagingan di surga. Memangnya Tuhan kau naik ke surga nggak pakai daging, nggak pakai burung? Burungnya tinggal apa di dunia ketika dia naik ke surga? Jadi kau jawab sama aku Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Jawab Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Buat kencing, buat aksesoris. Jawab. 22 ayat 30 dikatakan Yesus mengatakan pada waktu kebangkitan orang-orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bagus. Kutanya sama kau. Kau baca, makanya penyakit kalian kenapa sesat? Karena kalian tidak paham bahasa Indonesia. Dah kuduga. Kau sama penyakitmu kayak Paulino. Sudah kudiagnosa. Kau baca baik-baik. Ya. Pada hari ternyata ada juga di room sini. Diam dulu Paulino. Diam dulu. Hadis. Bahkan aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini kan aku bilang. Aku bisa turunkan kau. Tuhan kau nggak bisa naikkan kau di sini loh. Ya. Nah, Nata, diam dulu. Aduh, turun kau Paulino. Kalau nggak bisa aku sama si Nata aja. Kalau kamu di sini standby loh. Kalau nggak naik di sini. Kami nggak butuh orang-orang botol loh. Kami butuh orang-orang jujur. Ya, Nata, kau baca baik-baik ayat itu. Tunjukkan sama aku siapa yang mengatakan dalam kitab kau orang kalau seandainya bangkit itu langsung masuk surga. Tunjuk sama aku. Di situ dikatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin mawin. Di mana? Siapa? Bagaimana? Entah orang Islam, ajaran Islam, konsep Islam mengatakan bahwa hari kebangkitan orang kawin. Nggak ada. Sejak kapan orang bangkit langsung kawin? Kau pikir apa bangkit-bangkit dari kematian langsung minta kawin? Ketika manusia dibangkitkan, orang semua ada di yaumil hisab.
diperhitungkan amal perbuatannya waktu di dunia. Maka Yesus berbicara tentang hari kebangkitan, bukan ketika di surga. Tapi Yesus berkata di situ, pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin-mawin. Tidak kawin-mawin. Dan pada waktu itu orang hidup seperti malaikat di surga. Kau pikir malaikat nggak ada yang kawin? Kau tengok dalam kitab Kejadian. Anak-anak Elohim itu merujuk kepada malaikat menurut beberapa orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya malaikat itu punya hawa nafsu kawin, karena di situ malaikat mengawini anak manusia. Pahami itu, ya. Jadi kalau kau bilang tidak ada seks di surgamu, kau kutanya, burungnya Yesus ketika naik ke surga, gunanya apa? Kau bilang gak ada gunanya kelamin Yesus, berarti ada bagian tubuh Yesus yang tidak berguna. Atau mau kau bilang Yesus naik ke surga gak pakai burung lagi? Jawab ini pertanyaan logika aku ini. Jawab. Kalian yang perempuan-perempuan Kristen bertiga, kalian jawab. Apa guna kelamin Yesus ketika dia naik ke surga? Atau apakah Yesus punya kelamin ke surga atau tidak? Jawab. Karena Yesus pernah berkata kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya nanti Maria Magdalena bisa jadi bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kau tanyalah sama mereka nanti, jangan sama aku. Karena nanti anak domba akan kawin, kalian gak diundang. Ya, karena yang diundang itu siapa? Enggak tahu aku. Jangan-jangan aku yang diundang. Yang punya Tuhan, Risa. Besar nggak ya punya kelamin? Kelamin Yesus besar nggak ya? Besar apa kecil? Besar apa enggak, woi? Penuh dengan kedamaian. Siapa yang bilang begitu, Nata? Penjelasanmu itu yang bilang siapa? Siapa yang bilang kepadamu bahwa itu adalah penggambaran kedamaian? Siapa yang ngajarin samamu begitu? Ada Yesus bilang begitu samamu? Itu loh. Siapa yang bilang kok memang seperti itu? Pendetamu. Penyembahan dan kemuliaan Tuhan, tidak ada perkawinan atau seks di surga. Kenapa? Lalu perkawinan dan perkawinan anak domba itu? Rohani yang lebih mulia dan tunjukkan sempurna. kau nih. Dimana kalian penipu. Ini lebih bersifat spiritual dan tidak ada lagi. Diam dulu, itu mau ditunjukkan data. Itu perkawinan anak domba itu kayak mana? Ngomong kau blender, bukan urusanmu, ya. Kau ngomong apa sih, Nata? Nggak jelas omonganmu. Kau baca yuk Wahyu 19 nomor 7 itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin artinya apa? Nata, kawin artinya apa? Itu di kitab apa? Kitab Wahyu pasal 19 nomor 7. Kawin artinya apa? Udah Nata, nggak usah dijawab itu. Diam kau, nenek lampir. Diam kau, diam kau, diam kau. Diam kau, setan, bukan urusanmu. Kaulah setan. Ya? Punya kau bau punya kau, diam. Ih, bujang kau yang bau, kau nggak sadar diri, kau udah tua banget. Nggak pernah cuci punya kau, bau. Punya kau nggak sunat. Bau. Ya, saya jelaskan mengenai Wahyu 19 ayat 7. Ini ada tafsirannya. Bawa sama aku tafsirnya dan tunjukkan sama aku siapa yang mengajarkan kau dan mentafsir kitabmu itu. Herannya aku baru kali ini aku mendengarkan ada orang yang mampu mentafsirkan kitab dari Pulau Patmos itu. Ya. Pendetamu aja terkencing-kencing mau mentafsirkan kitab di Pulau Patmos itu. Kawin inilah main ese-ese. Kawin itu kan ese-ese. Cerot-cerot. Kan itu kawin. Ya, berarti di surga mereka juga ada kayak gitu. Ese-ese. Gila ya, kali ya. Yang mengatakan bahwa mereka tidak kawin di surga itu kesalahpahaman mereka atas perkataan Yesus. Banyak kok orang yang gagal paham dengan perkataan Yesus. Yahudi, Parisi, Saduki nggak ngerti perkataan Yesus. Murid Yesus sendiri banyak yang nggak ngerti perkataan Yesus kok. Bodoh sekali kalian sehingga kalian tidak mengerti perkataanku, kata Yesus. Ini kalian di abad 2024 ketika membaca perkataan Yesus, kalian buktikan kepada kami bahwa memang kalian itu summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Bahkan jangankan perkataan Al-Quran, Tuhan kalian ngomong pakai bahasa Indonesia aja kalian nggak paham. Di situ ya Yesus berkata, pada hari kebangkitan orang tidak kawin tapi hidup seperti malaikat di surga. Pada hari kebangkitan
Kalian bilang pada waktu di surga. Kalian ganti kata-katanya. Jelas di situ Yesus berkata, bagaimana nanti ketika kita dibangkitkan. Pemahaman Yesus terkait orang dibangkitkan nanti tidak kawin mawin, itu sama seperti pemahaman kami umat Islam. Siapa yang ada kawin di yaumil hisab? Nggak ada orang kawin di yaumil hisab. Yaumil hisab itu tempat dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kawin itu nanti, menikah itu nanti, ketika sudah ditentukan apa kau berhak atau tidak masuk surga. Kau pikir ketika kau mati nanti langsung masuk surga? Hebat kali kau, siapa kau? Bangkit-bangkit langsung masuk surga. Tuhan kau aja bangkit di hari ketiga aja nggak langsung masuk surga kok. Makan ikan goreng dulu dia. Jalan-jalan dulu dia. Ketemu lagi sama si Thomas. 40 hari baru dia naik ke surga. Itu pun bukan ke surga, tapi ke Samayim, Uranus, langit. Entah dia mangkal dulu di planet Jupiter. Nggak tahu aku. Kami. Ya, itulah kemuliaannya. Jangan ngorok. Gimana Tuhanmu dikatakan mulia? Dia aja masih punya kelamin yang menempel di tubuhnya. Dan apa gunanya itu? Manusia seperti terus? Apa gunanya kelamin Yesus? Udah nggak usah banyak baca di sini. Kan? Kalian tuduh surga kami penuh dengan seksual, sementara kalian tidak bisa menafikan Tuhan kalian ke surga menggunakan kelamin dan Henok dan Elia menggunakan kelamin. Kecuali kalian akui Tuhan kalian ke surga nggak pakai kelamin, selesai sudah perkara kita. Nggak usah kita diskusi lagi. Kami akui surganya Kristen nggak ada kawin mawin, jangankan kawin main, kelamin aja nggak ada. Minimal kalian kayak Tante Uti itu ngaku-ngaku. Tante Uti sudah jelas mengatakan nanti kita ketika di surga sudah tidak punya kelamin, mengecil yang punya laki-laki, menutup yang perempuan. Selesai, clear. Diskusi kita habis, nggak perlu kita berdebat lagi. Tapi kalian akui bahwa nanti kalian di surga tidak punya kelamin. Jangan kaget kau Olan nanti, kau tengok sudah nggak ada lubangnya. Ya jangan kau kaget nanti, karena kau di surgamu nggak ada kelamin. Kabur. Kalau udah bahas kelamin kabur. Mereka yang memulai membahas kelamin. Tadi si cewek itu, si Nata tadi yang bilang ada seks di surga. Kalau bicara itu pakai data. Naik lagi si Ipan. Oh Ipan. Naik lagi. Turun-turunkan. Ya? Ipan. Oh Ipan. Nggak usah diturun-turunkan. Si Ipan. Ini si Ipan namanya, bukan Silan lagi ya, Ipan. Tolong Ipan. Diturun-turunkan pula kau. Tahu Ipan. Coba ketik di bawah. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah diturun-turunkan. Coba. Ipan, tahu nggak Ipan? Ketik di bawah. Apa Ipan? Apa arti Ipan? Sialan Ipan. Lanjang. Lanjang. Gak ngerti apa Ipan? Lanjang. Telanjang maksudnya. Udahlah nih, ada apa-apa aja benar. Astagfirullahaladzim. Gila blender. Udah blender, nggak usah gitu Bang Blend, nggak usah. Gitu. Jadi kalian kalau bernarasi di hadapanku, pastikan kalian menguasai betul kitab suci kalian, ya. Dan kalian gunakan tekstual dan kontekstual. Nggak apa-apa kalian bicara panjang kali lebar, asal itu pandangan dari scholar. Kenapa? Kalau kalian yang ngomong, saya nggak perlu dengarkan, kecuali kalian punya kredibilitas. Contoh, kalian bisa membuktikan sama aku kalian itu punya Roh Kudus. Contoh, bisa nggak kalian pindahkan gunung Gamalama? Kalau kalian sudah bisa pindahkan gunung, berarti kalian punya Roh Kudus. Saya akan bicara dengan kalian. Apapun omongan kalian, saya iya kan. Oh iya. Bahkan kalian bilang mama kalian itu adalah Nyi Roro Kidul, ku iya kan. Kalian bilang kalau kalian itu adalah anak kandung Yesus, ku iya kan. Tapi kalian pindahkan dulu gunung Gamalama. Kalian nggak punya kredibilitas, tidak punya ilmu, tidak punya apapun. Tapi kalian banyak bicara. Apa alasanku dengarkan omongan kalian? Tapi kalau aku bicara, aku ada data. Minimal aku ada data. Nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Cross check dataku, bantah dataku. Ya, aku udah bilang nih. Di dalam ayat itu, Yesus menjelaskan itu perkara nanti di hari kebangkitan. Ya, di hari kebangkitan. Apakah di kitab kalian ketika bangkit langsung masuk surga? Tunjukkan sama aku. Ya, gitu. Berarti gini Uni ya, aku pernah bertanya, kenapa kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri? Kenapa harusnya terbalik? Aku bilang, rupanya untuk perkawinan sama domba. Loh, emang apa hubungannya? Kalau perkawinan dengan domba sepatunya harus terbalik. Apa lah jawaban itu? Yang betul harus mana itu? Hah? Orang ini kan kalau mati sepatunya terbalik. Nggak tahu aku yang di. Iya betul, terbalik. Yang di kiri di kanan, kanan di kiri. Apa alasannya? Enggak, itulah karena untuk kawin sama domba. Biar supaya nggak pulang lagi ke dunia. Enggak, itu betulan. Iya betulan, betul. Oh, ini ada pendeta besar. Pendeta besar apa nih? Pendeta besar jalan. Jalan apa ini? Jalan kebenaran. Ya, mungkin
sampaikan materi tadi. Sana. Nengok ada fotoku di room udah ketakutan si Ripa. Ih, takut ada Erik. Aku terguncang. Woi, aku langsung terguncang ada Erik. Si Hawa? Aku takut. Si Hawa gimana? Erik, ada Erik anak woy. bocoran kondom. Si Hawa takut Erik ada anak bocoran Erik. kondom. Jawab Aku takut dulu, si ada Hawa Erik Erik. anak bocoran kondom. Aku takut Islam ada banyak di Erik. bawah. Erik Aku Islam banyak takut. di bawah. Erik anak bocoran kondom. Turunkan. Aku takut Erik ada anak Erik. bocoran Kalian. kondom. Hawa gimana? Aku takut. Erik ada Erik. Aku Erik takut. anak bocoran kondom. Islam Erik banyak di anak bawah loh. bocoran kondom. Udah banyak. Erik anak bocoran kondom. Dengar dulu, udah Erik anak banyak bocoran ya kondom. pendebat Islam. Biarin aja Bang Kaisar, biarin Kaisar yang Bang. tidak tahan dengan saya. Si Hawa ada di mana? Si Hawa ada di mana? Emang di mana si Hawa? Coba karang. Emang di mana? Emang kau tahu di mana si Hawa? Loh, iya di Al-Qur'anmu gimana? Ya emang di Ada mana nggak si di Hawa bawah? menurut kau? Islam banyak di bawah loh. Ya kau tahu nggak di mana Hawa? Iya si Hawa di mana? Ya emang Siapa kau istri tahu di mana dia? Siapa istri si Adam? Ku tanya Jangankan entah. si Hawa, aku Ah? tanya sama kau. Nenek Ah? dari nenekmu kau tahu nggak ada di mana? Turunkan kan sebelum malu kalian. Ya. Ya, coba tanya siapa istri Adam? Siapa istri Adam? Kalau sama saya keok satu pun pendebat Islam tidak ada. Kenapa yang nyolong Ya. nama Hawa Uni? Tanya Ya. gitu aja. Ya. Nama Hawa itu Itu dicolong ya, dari Kita mana? bahas nama Hawa ya. Ya, gimana di Al-Quran? Coba tunjukkan di Al-Quran. Di original Kita akan text tunjukkan nggak ada. nama Hawa itu Tunjukkan adalah di milik Al-Quran Islam. siapa Ya. istri Milik- Adam. Oke, aku tunjukkan. Di Al-Quran, tunjukkan. Diam kau dulu. Dalam kitabnya orang Diam, diam, Kristen diam, diam. tidak ada kata Hawa, teman-teman. Mereka semua ini sangat memalukan, menjijikan dan sangat. Tidak ada yang mampu. Loh, emangnya di kitab kau ada nama Hawa? Ya. Hah? Di kitab kau ada nama Hawa? Ada nama Hawa di kitab ada. kau? Mana? Coba tunjukkan sama aku. Tunjuk, buka data. Ada Ayo teman buka data. Kristen di sini? Tunjukkan Sebentar ya. sama aku di mana Yes. kata Hawa dalam kitabmu. Tunggu Ketampol sebentar. kalau bahas Hawa kau. Sebentar. Ketampol kau. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tentara Romawi anak hasil rame-rame. Anak hasil rame-rame tentara Romawi kok Erik. Aku mau lanjut sama bapak ini loh, bapak Lobster ini loh. Pak Lobster, mana Tunggu ada yang dulu. terkutuk? Diam Belum kau ada Erik. Islam yang menang debat Iya, dengan iya. saya. Di kitab kau nggak ada nama Hawa. Di kami Hawa itu adalah istilah bahasa Arab, ada di hadis. Sekarang kau tunjuk dalam kitab kau mana nama Hawa. Udah kau nyontek dari Islam, kau pula ngaku-ngaku nggak tahu malu kau Erik. Sebentar. Pak Lobster, saya mau bicara sama Pak Lobster dulu. Diam kau. Aku lagi ngomong sama Pak Lobster. Diam kau nggak ada ilmu. Kamu baca Kejadian 3 ayat 17 18. Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu firman-Nya Ya, kepada kamu baca. manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena Dengan engkau. bersusah payah engkau, iya, yang terkutuk siapa di situ? engkau karena perbuatanmu. Iya, yang terkutuk apa? Terkutuklah tanah. Yang terkutuk Iya, apa? jadi itu tanah dikutuk oleh karena perbuatan manusia, karena Yang dikutuk tanah kok dituduh Adam, yang terkutuk gimana sih ini? Ya terus kamu lanjut dulu karena kamu Nah, lanjut ada sampai ke sana. Iya, lanjut ya. Nah, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terus mana di sini dikutuk? Kalau Adam dikutuk mana? Mana Adam dikutuk? Kamu tahu ayat yang 19 itu dari debu tanah kamu dijadikan, dan tanah dikutuk berarti itu kamu dikutuk. Aku bukan tanah, aku manusia. Ih, yang bilang aku tanah siapa? Dari tanah. Ih, sembarangan nih. Ini manusia ada. Aku bukan tanah, aku manusia. Kalau aku tanah, kalau aku letakkan biji kedongdong tumbuh di sinilah biji kedongdong, dong. Kalau kamu mati nanti jadi apa? Iya, kalau aku mati nanti jadi tulang belulang aku jadi hancur, kemudian aku menyatu kembali ke dengan tanah. tanah. Berarti itu bukan Kembali aku, ke itu tanah. mayat. Itu mayat, Ya kan, itu jasad. sama, kan? Aku bukan mayat, aku adalah manusia yang memiliki Iya, nama, yang kalau memiliki kamu- sifat, yang memiliki ruh dan memiliki jasad. Yang ada di dalam kuburan itu bukan manusia, tapi mayat. Yang terkutuk di situ iyalah. mayat, Kan berarti yang di situ dikutuk mayat.
Di situ dikutuk apa? Mayat, terkutuklah mayat gitu. Bukan itu. Inilah kalian kenapa kamu sesat. Bedakan tanah sama manusia aja kalian nggak bisa. Bedakan Tuhan sama manusia juga nggak bisa. Bedakan tanah Ini sama kamu- manusia nggak bisa. Apalagi kamu membedakan pahami antara dulu Tuhan dan manusia. Kontekstualnya ayat 17 sampai Kejahatan 19 manusia itu adalah tanah. Kalau tercipta dari tanah, iya. Tapi bukan berarti manusia tercipta dari tanah, maka manusia adalah tanah. Hello. Sini. Yang terkutuk di situ apa? tanah lah. Manusia Ya udah. manusia Sekarang aku pertama tanya, dibuat Adam itu dari tanah mana? bukan? Adam Ya, tanah nggak? Manusia pertama. Manusia tanah bukan? Manusia pertama. Manusia tanah Ya, saya bukan? tanya kamu. Manusia tanah Manusia bukan? per- Manusia tanah manusia bukan? per- Manusia tanah Woi. bukan? Manusia tanah bukan? Ya. Manusia tanah bukan? Manusia- Berarti kamu tanah. Kamu Woi, bau tanah mulut iya, kamu tapi kamu tanah. terlalu Berarti kamu tanah. protes. Kamu tanah. Kamu Ya udah kamu dulu. tanah ya. Kamu Dengar tanah. dulu. Tanah. Kamu tanah. Rifa, Kamu tanah. mau tahu nama istri Adam si Hawa di Alkitab? Mana? Mau tahu lagi? Biar kutunjukkan Mana? ayatnya. Mana? Mana? Bentar. Lihat di Tunjukkan original tag-nya kau Kitab nih. Kejadian pasal 3:20. Kejadian pasal 3 nomor 20. Enggak tahu malu kau. Kubongkar kebobrokan kitab kau. Ngaku-ngaku ngambil nama Adam ada di dalam kitab kami. Kejadian pasal 3 nomor 20. Itu artinya adalah Hawa. Dasar kalian orang Kristen nggak tahu malu ya. Kenapa sih kalian nggak tahu malu banget sih jadi orang? Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang Hawa. Jangan bikin malu. Hei, jangan bikin malu. Jangan bikin malu orang Kristen lah depan kami. Ayat 20 ayat 20. Memang. Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20. Kalau di Quran kamu kan Kalau tidak Quran dijelaskan. nih nama. Di Kejadian kitab 3 diam Kejadian dulu, pasal 2 dikasih data. ayat 5. Lanjutkan aja. Oh, baca ini baik-baik. Ini kejadian 3 nomor 20. Dengar dulu, diam dulu, Erik. Nih. Ini kan kejadian 3:20 nih. Kau nggak bisa bahasa Ibrani kan? Wajar lah kau jadi Kristen. Kau nggak bisa, ya. Nih, kau tengok ini. Ini kejadian 3 nomor 20, ya. Tahu kau kan? Genesis 3:20. Kau lihat versi Hebrunya. Nah, di sini kita Gak lihat usah banyak ada. bacot, Diam Islam dulu di bawah lo. Kau dan Banyak Islam Bahlul di bawah. dikasih data. Kau Ya. tengok strong numbernya. Hawa nggak bacaannya sini. Kau Hawa bilang apa tadi bacanya ini? tunjukkan. Sekarang Apa banyak bacot bacaannya ini? kau. Apa bacaannya ini? Apa bacaannya ini? Kenapa Apa di depan bacaannya ini? di depan Hawa. Hawa. Kenapa di Hawa. depan? Oh, Hawa Ka'bah tidak ini. boleh pakai kolor. Hawa ini. Hawa. Siapa bilang ini Hawa? Siapa bilang ini Hawa? Ini bacaan aslinya Hawa. Hawa sejak kapan huruf khat jadi hey? Ini huruf khat atau hey? Hah? Hawa ini. Nama bini Adam di tempat kau tuh Cafah Baca namanya, di Cafah. Alkitab. Baca di Alkitab. Kau bilang di Alkitab kami. namanya. Ya? Pencuri, ngambil nama Hawa di dalam hadis kami. Kau ngaku-ngaku pula itu bahasa di kau. situ. Pencuri, Udah ku bilang. Mau kita bahas Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Bilang pula Hawa itu bahasa Arab, adanya Mau di kita dalam bahas hadis. terjemahan Dalam kitab itu Al-Quran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Keluarin ludahku lagi. Mau ketawa-ketawa ludahi kau kita. lagi. Kafah cuy, ludahi kau Kau lagi. mau sakit perut lucu-lucuan. Lucu-lucuan. terjemahan Kulap dulu bahasa Cina. HP-ku. Bawa kali nanti dengan ludah. Dan kau. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Cina. Ayo. Itu. Kita bahas yuk. Dalam kitab Al-Quran. kau bahasa Ibraninya bukan Hawa tapi Kafah. Dalam bahasa Yunaninya Zui. Indra. Dalam bahasa kitab para rasul di kisah para rasul Indra, di kan. perjanjian baru Yoah nama Hawa. Yang mana yang satu? dibawa kan butuh Yoah, Zui atau lawak-lawak. Kafah? Kan yang Maling. dibawa penonton butuh lawak-lawak. Pancuri Ayo, kau, pancuri. kita. Kalian pancuri semua. Lihat nama Hawa di dalam kitab perjanjian baru teman-teman. Berubah jadi Yoah. Ya? Ayo kita bahas Dari Septuaginta jadi Zui. terjemahan Di teks bahasa Masorah jadi Cina, Kafah. bahasa Inggris, bahasa Di Indonesia. perjanjian Ayo. baru jadi Yoah. Bahasa Inggris jadi If. Tiba-tiba Aduh. namanya jadi Hawa. Bahasa Arab kalian ambil. La ilaha Gak tahu illallah. malu. Astagfirullahaladzim. Yang ngasih tahu kalau Hawa itu namanya adalah Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis. Gak tahu Ayo malu. ketik yang dibawa ketik kita Oten bahas. nggak tahu malu ya. Tidak ada terjemahan nama Hawa di dalam Bible. Al-Quran bahasa Adanya Cina, bahasa Zui. Indonesia, bahasa Inggris. Kalau apa kau ini loh? Ayo. Kau itu kau yang itu nggak tahu dibawa. malu. Kitab kau itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Biar ketawa-ketawa kita yang dibawa. Ayo. Malu kau.
Yuk, yang di Dasar bawah. Oten nggak tahu malu. Pancuri kau. Prijer, Oten mau tahu. Saya mantan Oten, kau gabrul goblok. Iya gabrulnya ke selangit. Aku nih mantan. Nih kutunjukkan hak lagi nih. Nggak tahu malu. Ada apa? Ada apa nggak boleh pakai kolor di depan? Dang jol maon. Dang jol mado si baby Aku don si lagi Heyang. lagi on fire teman-teman. Aku lagi mati. Nggak boleh pakai kolor di Aku mau depan datang bulan soalnya. Ka'bah. Oh, Ada Erik apa Heyang. harus cukur? Si Babam. Hah? Si Babam Heyang. Si Babam Heyang. Anjing, you anjing. Si You dog. Babam Heyang. Fucking Si bullshit, Babam you. Heyang. Heyang, dari Gunung Sabah. Dia langsung Rojan. langsung menghujat. Heyang. Langsung Si Anjing lo. Si Babam Heyang, Rojan. Anjing. Pilat bonda omak mi. Heyang. Kau anak miskin. Si Babam. You miskin. Yesus miskin loh menurut Matthew Henry loh. Nepo teko Heyang. Jenginam. Udah turunin aja lah daripada menghujat-hujat gitu ngapain. Yang penting aku udah ngasih tahu kalau dia pencuri. Rojan. Ada apa nggak boleh di depan Ka'bah? Si Po Udah Heyang. turunin aja. Siapa host turunin aja host. Erik ini nggak bisa diskusi host. Dia pencuri. Kenapa harus cukur bulu kemaluan, Turun bro? ngapain? Si Po Heyang. Berarti Tuhan kau nggak pernah cukur bulu. Udah tanya dulu. Dia mempertanyakan orang cukur bulu. Berarti Tuhan kau nggak pernah cukuran bulunya. Beserak bulu. Ini moderator gitu kok. Moderator kan? Enggak. Ini moderator Enggak, kan? Belum. Loh. Kata si Erik, dia masalah ketika ada orang Islam cukur bulu. Berarti Tuhan kau nggak pernah cukur bulu gitu. Pantesan. Minjem pisau cukur juga pernah itu minjem pisau cukur. Belum juga dikembaliin. Astagfirullah Erik. Kok orang cukur bulu kau yang repot, mentang-mentang kau nggak pernah cukur bulu. Uni, aku kan mantan Oten Uni. Aku tahu bibel mereka Uni. Mereka sok benar Uni. Ajaran makan Uni. Bangsat nih. Apa sih kalian tuh? Kalian nggak bisa loh ngelawan aku. Kalau kalian lomba ngeyel-ngeyelan, aku tuh udah biasa menghadapi kalian. Pancuri, bilang nama Hawa ada di kitab kalian, padahal nggak ada di kitab kalian nama Hawa. Adanya tuh Khafah, adanya Zui, adanya Yoah. Tiba-tiba jadi Kalau bahasa Hawa. Bataknya Uni tahu bahasa Bataknya Uni? Panako. Tulis kalian Panako. Pencuri. Panako. Pancuri. Ngambil istilah Arab, tiba-tiba nyuruh kami mana ketawa. Di kitabnya aja nggak ada. Tuh, lihat tuh. Dalam kitab Kejadian pasal nih, kutunjukkan sama kalian. Zui namanya tuh. Dalam Septuaginta Zui, teks Mesorah Khafah. Dalam Perjanjian Baru Yoah. Mana yang betul? Tiba-tiba jadi Hawa dari Yoah, Khafah, Zui, tiba-tiba jadi Hawa. Pancuri. Mancilo makan ciri lalo kalian tuh. Makan ciri lalo kalian tuh. Makan ciri lalo itu kerajo kalian tuh. Memang mancilo kalian. Udah aku bilang, ya, baik teman-teman, itu tadi adalah tutorial menghadapi penghujat yang udah tua bangka tapi ngeyel. Ya emang itu tidak boleh dalam Islam ya. Islam melarang kita diskusi seperti itu namanya debat kusir. Jadi debat tadi tidak boleh ditiru ya. Itu hanya ilustrasi supaya mencontohkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Debat seperti tadi jangan ditiru ya, anak-anak bunda. Itu tidak boleh ditiru ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampuni hamba. Itu tidak boleh ditiru ya. Siap bunda. Jangan diskusi seperti tadi ya. Diskusi tadi tidak bagus. Oke bunda, ya. baik bunda. Karena di Islam kita diajarkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti apa yang bil hikmah? Nanti saya akan contohkan. Jadi hari ini saya mencontohkan bagaimana tutorial diskusi yang tidak layak dan tidak patut seperti tadi ya. Itu tidak boleh, tidak baik ya. Elus hati, istighfar, astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah, dan itu jangan ditiru ya anak-anak bunda ya, dimanapun kalian berada jangan begitu, cara diskusinya nggak bagus ya, nggak bagus banget. Bisa lanjut Rifa? Apa sih Om? Ya tadi kan kita ngomong di mana Adam terkutuk Om? Di mana Adam terkutuk? Begini, pada dasarnya saya mau tanya kamu, manusia jatuh ke dalam dosa itu dia dikutuk enggak? Menurut kamu? Nggak ada di kitab kamu, di kitab saya nggak ada Adam terkutuk. Di kitab kamu yang terkutuk cuma perempuan. Gimana sih? Udah moderator ya, Kuni? Udah. Manusia itu terima. jatuh, saya tanya kamu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu
membuat manusia kehilangan. Yang terkutuk di kitab kamu itu Tuhanmu, Pak Tua, ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Bahkan aku mencari data nih, ada nggak iblis terkutuk ya gitu. Coba kita klik kata terkutuk ya. Kita lihat kata terkutuk ya teman-teman ya. Adakah iblis terkutuk? Yang terkutuk dalam kitabmu itu yang menjalankan kitab Torah. Sama yang menjalankan kitab Torah itu berarti nenek moyang Tuhanmu. Kemudian Yesus sendiri. Nah, itu yang terkutuk. Jadi, terkutuklah engkau Islam, dan terkutuklah engkau di ladang. Nah, Ulangan 28. Terkutuklah bakulmu. Banyak kali Tuhanmu mengutuk-ngutuk ya, Pak. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah. Banyak kali kutuk. Ngeri kali lo kitab kalian, lo kitab terkutuk kayaknya ini banyak kali kutukannya. Tengoklah. Woi, Pak, banyak kali lo terkutuklah engkau, terkutuk. Aku takut lo kita terkutuk. Semua dikutuk-kutuk. Nih, terkutuklah engkau, terkutuk. Mereka ini kok agama atau kita terkutuk? Jadi, ini kok terkutuk-kutuk aja isinya. Rifa, aku mau nanya kamu, manusia itu sejak jatuh ke dalam dosa dia terkutuk nggak? Enggak. Yang terkutuk Tuhanmu, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Pak, yang terkutuk itu di dalam kitabmu adalah yang menjalankan hukum Taurat dan Tuhannya orang Kristen. Galatia pasal 3:10 sampai Galatia pasal 3 nomor 13. Kalau Islam tidak ya? Aduh, saya jawab dari dua arah loh. Di Islam tidak ada, di Kristen juga tidak ada Adam terkutuk. Yang terkutuk itu Yesus, Pak. Galatia pasal 3 ayat 13. Allahu Akbar. Ya Rabbi, ampunkanlah hamba begitu berat ujian menghadapi Bapak ini, ya Allah. Ya, aku kan nanya, menurut iman Islam, manusia itu tidak menjalani kutuk ya? Apa sih, Pak? Di Kristen Adam tidak terkutuk, di Islam Adam tidak terkutuk, di Kristen yang terkutuk Tuhan Bapa. Udah? Ih, capek deh ngomong. Ya, sudah. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya. Tidak ada lagi. Aku turun dulu. Terguncang. Bukan terguncang, tapi tidak ada manfaat. Oke, kapan lobsternya? Lobsternya kapan? Lobsternya kapan? Ini hari Rabu sekarang. Ini Kamis sekarang. Nantinya kapan? Enggak, Pak. Bapak aja Bapak framing, apalagi janji memberikan lobster. Bapak jangan kayak Pak, saya nggak percaya sama Bapak. Pak, jangan kayak iblis janji-janji aja, Pak. Bapak lobster kapan? Ini harus ditanda tangan 1,8 juta jiwa akan melihat. Bapak kapan ngasih lobster? Aku harus tahu alamat kamu. Ya nanti saya kasih alamat saya. Kasih lobsternya kapan? Hari apa? Iya, tapi yang sudah mati ya. Yang sudah mati. Ya, kalau mungkin nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa lah makan mayat lobster daripada makan mayat Tuhan, nggak apa-apa. Mayat lobster lebih enak daripada mayat Tuhan. Lobster. Ya, kamu ini WA kamu. Ih, Bapak bilang aja minta nomor HP aku. Iya tuh supaya aku kan tahu alamat kamu. Nanti asistenku aja yang WA Bapak. Ih, jangan kamu lah. Bilang aja minta nomor HP gue. Kamu tahu Pak. Mentang-mentang selera gue om ya. Mentang-mentang selera gue om nggak om kayak gini juga kali. Iya. Gata mana kayak cik gue, memang gata lu kerajaan mah guys. Gatal kali dia nih. Iya, modal cuma lobster doang. HP aku nggak bisa. Kau ganggu adik. Iya, ibu anak kucing iya mah. Kenapa kamu? Enggak, om, gini ya om ya. Pak kalau ngasih lobster itu nggak perlu nomor HP aku juga. Aku punya asisten juga loh. Ada asistenku ada 3. Mau yang mana? Saya nanya dulu, apa hubungannya di depan Ka'bah naik haji itu nggak boleh pakai kolor? Kenapa kok ini sejak kapan nggak pakai kolor? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. PA kamu. Aku tanya Tuhan lo kenapa waktu disalib kenapa nggak pakai kolor? Apa hubungannya? Tidak boleh pakai kolor di depan Ka'bah. Kenapa Tuhanmu waktu disalib tidak pakai kolor? Mampus ini. Tuhan kau disalib aja nggak pakai kolor. Itu apa hubungannya naik umroh? Tuhan nggak pakai kolor disalib. Apa hubungannya naik umroh harus cukur bulu kemaluan? Victoria Secret.
Tuhanmu saja ketika disalib dia nggak pakai kolor. Krokodil. Baru kali inilah ada otak lucu. Oke. Baru kali inilah ada otak lucu. Aku ketawa gara-gara ketawa muka kita. Gara-gara Apa ketawa hubungannya muka dicukur bulu kemaluannya? Di dalam Bibelmu Tuhanmu malah cukur bulu kemaluannya. Malah Tuhanmu cukur kemaluannya. Aduh, mampus tadi. Di Bibelmu malah Tuhanmu yang cukur bulu kemaluannya. Coba seperti si Nora mualaf dia. Wajib kan dicukurkan bulu kemaluan kan? Disunatkan. Mana dalilnya wajib mencukur bulu kemaluan? Tuhanmu yang dicukur bulu kemaluannya. Kau pikirin dulu kau ini loh. Tuhan kau aja berbulu loh. Aduh. Apa lah ini? Tuhan berbulu kok nanya kenapa? Apa hubungannya harus dicukur bulu kemaluan orang lain itu apa? Kau nanya-nanya. Mau dicukurnya, mau dimohak, sama dia mau diwarnainya. Apa urusannya sama kau? 80% itu yang kau berbicara selangkangan. Hah? Kau yang bicara selangkangan, kami pula yang kau tuduh. Kau yang otaknya selangkangan dari tadi. Kamu teliti tidak? 80% isinya itu loh tentang itu semua. Apa? Oh, mau 80% kau? Iya. Tunjukkan kau sama kau data. Ya. Nih. Bacain. Nanti dulu. Kalau aku nggak suka menghujat kayak kau, kalau aku tuh sukanya memberikan edukasi. Nah, kau tengok edukasi ini, kau baca ini, makanya kau besok baca berita. FIFA, jangan bilang orang menghujat. Alkitab dilarang di sekolah dasar Utah karena berisi kekerasan dan apa ini? Kau baca ini. Vulgar. Yang bilang siapa ini? Orang Amerika. Tahu kau? Loh. Marilah kita memuaskan nafsu birahi sampai pada orang Kristen sendiri mengakui kitabnya vulgar. Banyak menulis buku. Apa hubungannya? Ini kok pula bilang Al-Quran kami isinya selangkangan. Orang Kristen sendiri aja bilang di kitab kau isinya vulgar sampai di-ban, nggak boleh dipakai. Kau. Loh, saya kan majalah populer itu, majalah populer. Loh, saya pendebat ilmiah loh, Ripa. Saya pendebat ilmiah bukan retorika. Ilmiah apa? Tahu kok arti ilmiah apa? Ilmiah giliran kau tanya nama Hawa di dalam Al-Quran, kau bilang ada di dalam kitabmu. Tahu-tahu kau kasih terjemahan Hawa. Tahu-tahu kau nama di situ. Kuludahi kau. Kalau buktikan boleh selingkuh gimana? Marilah kita memuaskan nafsu birahi. Yang ajaran betul kata Bang Datuk, tutorial selingkuh itu ada di kitabmu. Amsal 7:19. Ajarkan Bang Datuk tutorial selingkuh dalam Amsal. Silakan Bang Datuk. Marilah kita memuaskan nafsu birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Au, cerot. Tapi oke, baca ayat selanjutnya. Dihukum kan? Mereka dihukum. Tidak ada hukum. Gimana ada? Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan yang suruh bersundal. Mana ada dihukum? Tuhan kau yang nyuruh kok dihukum pula. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina dan menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundul. Cerot. Oke, terus lama kok. Lanjutkan. Lanjutkan baca ke bawah. Apa nih? Ya. Lanjutkan baca ke bawah. Pergilah kau inilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Ya apa ini? Lama kok. Tapi kalau Muhammad bersundal dengar Bibelmu yang mengatakan bahwa Allah menikahkan daripada itu aku bacanya. Ya. Perempuan jalang itu adalah lubang yang dalam dan perempuan asing itu adalah sumber yang sempit. Ini ajaran Bibelmu. Jikalau kamu tidak dengar. Jikalau kamu tidak dengan perempuan peluncur, dengar. Jikalau kamu tidak dengan perempuan peluncur, engkau cukup membayar harga seroti. Harga seroti. Gampang kan? Bibelmu. Gampang itu. Oh my God.
Gampang Bibelmu itu. Jika kamu tidur dengan perempuan peluncur, oh my god, membayar hanya oh Yesus kayak gitulah, oh Yesus satu roti. Muhammad bersundal. Fitnah kau, Nabi Muhammad gak pernah bersundal kayak Tuhan kau. Enak aja kau, kurang ajar kau. Itu fitnah, itu nggak ada datanya kalau Nabi Muhammad bersundal. Berbohong kau, penipu, nggak bisa kau biarkan. Penipu kau. Kalau kami ada data, Tuhan kau nyuruh nabinya bersundal. Hosea pasal 1 ayat 2 tuh. Peranakkanlah anak-anak sundal. Bibel kau bilang, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan beranaklah anak-anak sundal. Hari ini aku bilang ya, aku nggak mau diskusi debat kusir sebenarnya, tapi gara-gara Bang Kaisar nih. Bang Kaisar nih apa sih? Aku nggak mau debat kusir tadi. Tinggal bacain aja Bibelnya. Aku mau diskusi yang bener loh. Karena di mana-mana aku ketemu sama dia, di mana-mana ketemu sama dia pasti dia tuh nggak mau ngadapin aku gitu. Aku mau diskusi yang bener. Udahlah, aku mau main-main. Ada. Naikkan yang jangan penghujat lah. Yang bener-bener aja lah. Yang betul-betul yang betul-betul nanya yang bener aja lah, woi. Pancuri. Yesus 868 apa nih? Erik, kau nggak usah naik lagi lah. Kau memancing aku untuk makin downgrade aku. Aku mau menyampaikan kajian loh. Gara-gara kau makin motor aku. 88 nih. Siapa nih? Densus. Halo Naura. Udahlah, kalian yang OT nanya aja. Aku mau diskusi loh, data loh. Erik, kau berobat jalan dulu lah Erik. Kemarin kayaknya kau udah bilang pakai gelang ungu kan? Udah nggak bisa kau diselamatkan. Erik nggak bisa diselamatkan ya Erik ya. Erik silakan ngaca-ngaca sampah aja ya. Kita udah izinkan dan ikhlasin. Halo, silakan Naura. Halo Naura. 1, 2, 3 turunin ya. Rosumia Tibarti, Rosumia Barti, Rosu. Halo Rosu. Densus turun dulu. Rosu, halo. Udah turun dulu. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Bunda. Ya Bunda, ada yang mau sampaikan Bun? Seneng saya setiap hari nontonnya Bunda Uni. Insyaallah. Lanjut ya Bunda Uni. Siap. Aku turunin Bunda ya. Ya, Assalamualaikum Uni. Bunda. Ayam, kalau nggak aku mau kasih data nih. Ayam jam apa nih? Ayam jambe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab dulu Kristina ya. Kristina Cantika, kok gampang sekali lisanmu mengatakan orang sampah. Jangan sombong menganggap diri paling benar. Sorry. Dalam Islam itu sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Sorry. Kalau mengatakan orang lain yang memang menyampah adalah sampah, itu bukan merendahkan, tapi itu realitas. Sama seperti mengatakan kotoran itu bau. Itu namanya kejujuran. Dan itu juga diterapkan oleh Yesus kok ketika mengatakan muridnya bodoh. Apakah Yesus merendahkan orang lain? Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu adalah guguk atau dogi, apakah dia merendahkan orang lain? Maaf ya, realitas itu tidak bisa dikatakan merendahkan loh, karena itu realitas. Buat apa kita menerima sampah? Manusia-manusia sampah yang tidak berguna, manusia yang bicara semua isinya adalah kotoran. Buat apa? Kita di sini ruang edukasi, kita di sini menyampaikan informasi tentang ketuhanan. Lalu buat apa melayani orang-orang seperti tadi? Sudah cukup bagi saya bermain-main seperti tadi ya. Dan saya sudah tunjukkan tutorial diskusi yang tidak boleh dilakukan, yaitu seperti tadi. Itu namanya debat kusir. Islam nggak boleh ajarkan begitu. Ya, itu tutorialnya. Saya mencontohkan ya. Dan jangan ditiru. Don't try at home. Ya, jadi Kristina, kalau kamu mengatakan saya merasa hebat, itu bukan saya merasa hebat. Memang saya hebat dibandingkan Kristen, jauh lebih hebat saya. Itu saya akui. 6 tahun saya melakukan pembuktian. Jadi kalau seandainya kamu merasa lebih hebat dari saya, bisa membantah saya, ya silahkan naik ke atas. Bahkan kalau perlu ajak semua pendetamu 10 orang deh. Yaudah aku turunin deh jadi 7 orang aja. Atau 5 deh, 3 deh nggak apa-apa. 3 orang pendeta bisa nggak bantah argumen aku untuk buktikan kalau aku tidak lebih hebat daripada pendeta kamu. Kalau tidak, berarti saya memang hebat. Begitu ya. Itu bukan merendahkan orang lain, itu realitas namanya. Itu realitas.
Ya, halo, sang apa ini? Sang angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uni Rifa, seneng banget deh bisa ngobrol. Satu, Uni Rifa bikin ini dong, apa namanya? History, apa namanya? Biografi gitu loh di YouTube-nya Uni Rifa. Udah 100 ribuan lebih tuh, boleh lah itu. History biografi siapa? Ya Uni Rifa dong, kan udah 100 ribu. Aku nggak usah pakai history biografi. Aku mah apa yang mau di history biografi aku? Hidup aku sama kayak emak-emak di bawah semua, sama aja. Nggak ada seru-serunya. Ya, tapi kan bagus lah. Nggak mungkin lah, nggak ada yang menariknya. Pasti ada seru-serunya. Aku belum pernah naik ke surga, belum pernah turun, belum pernah belum pernah membelah lautan, belum pernah jalan di atas air, belum pernah berubah jadi anggur. Yang harus dibikinkan biografi itu Yesus. Dia pernah belajar, terus dia pernah hilang 12 tahun, 3 hari 3 malam, pernah ngutuk pohon ara. Pokoknya aku support banget deh sama Uni Rifa sama yang lainnya. Ya. Insya Allah dipertimbangkan ya. Siap, sama-sama. Terima kasih ya. Itu cuma bercandaan aku aja ya. Ya siap. Biar tambah besar. Jangan lupa berkunjung ke mesia.org. Itu website ya. Bang Sang Angin ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau lihat nanti biografi aku, biografi Bang Zuma, nanti aku isi ya biografi Cak Tahta. Siapa Cak Tahta sebenarnya, apakah dia adalah Ranger kuning? Apakah ternyata Bang Zuma selama ini adalah Ranger merah dan aku ternyata Ranger pink? Nanti kalian akan ketahui di mesia.org. Apakah ternyata Bang Kaisar ini adalah Kaisar yang joget-joget terus yang gitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Atau jangan-jangan dia adalah orang yang menghabisi nyawanya Hansip Romawi, menghabisi nyawa Yesus, kita juga nggak pernah tahu. Akulah Tuhan yang nanti insya Allah di mesia.org. Tuh. Ya, yang non muslim tanya aja. Al Harits. Iya. Muslim non muslim? Muslim. Assalamualaikum. Oke, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini